Bahkan saking pedulinya Allah dengan hawa nafsu laki-laki yang begitu besar, saya akan tunjukkan ya apa yang akan diberikan Allah kepada pria-pria, kepada orang-orang yang bertakwa. Coba ya, saya putarkan. Tapi jangan kaget kalau saya putarkan ya. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sore, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. 70 tahun loh, 70 tahun berdiri. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai diskusi Bang Edis TV dengan salah seorang muslimah yang imut sekali ya. Dia tertawa ketika Bang Edis TV itu membahas tentang jakarnya pria sejati yang bisa sampai 70 tahun berdirinya guys. Nah ini menarik sekali teman-teman sekalian, karena hal ini membuat malu ya seorang muslimah ini untuk membahas hal itu sama Edis TV. Tetapi memang itu adalah suatu kenyataan, sehingga banyak pun para ustadz berkata bahwa kesibukan para lelaki di surga nanti ya, malu saya mengatakannya, kata. Kesibukan para lelaki di surga adalah memecah iu. Nah itu dia. Salah satu kenikmatan surga adalah pesta. Nah jadi teman-teman sekalian, ini yang kemudian diimbangi oleh Edis TV ya, untuk memberikan sebuah narasi-narasi seperti ini dan berdasarkan fakta juga. Karena para kandurun, contohnya saja si Juma, Unirifa, si Nandar, Donditan, Faruk Syanipar, kemudian siapa lagi ya? Abdul Somad, si Felix Xiao, dan masih banyak lagi ustadz-ustadz yang kemudian kesibukannya adalah membahas ajaran Kristen ya. Tidak punya dasar, mereka kutip kitab-kitab apokrifa yang tidak digunakan oleh Kristen, lalu dijadikan itulah sebagai bahan untuk menghina dan mengolok-olok kekristenan. Nah kali ini kita akan dengarkan diskusi Bang Edis TV ini berikut ini. Bahkan saking pedulinya Allah dengan hawa nafsu laki-laki yang begitu besar, saya akan tunjukkan ya apa yang akan diberikan Allah kepada pria-pria, kepada orang-orang yang bertakwa. Coba ya, saya putarkan. Tapi jangan kaget kalau saya putarkan ya. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sore, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. 70 tahun loh, 70 tahun berdiri. Bagaimana itu Mila 70 tahun berdiri terus? Apa tidak pegal? Itulah betapa Allah sangat memperdulikan syahwat pria, wahai kaum wanita. Baik, oke ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama. Dan sekali lagi kawan-kawan, apa yang dilakukan oleh Edis TV ini adalah sebuah fakta yang diimani oleh sebagian umat Islam ya. Karena ada juga yang tidak mengimani itu. Misalnya 72 bidadari itu hanya bentuk atau metode dakwah di zaman Rasul, kata si Ustadz Tasik ngaji. Tetapi beberapa ustadz-ustadz yang lain yang menganggap hal ini itu real ya. Real bahwa memang laki-laki yang berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, itu nantinya akan mendapat 72 bidadari. Nah teman-teman sekalian, yang dilakukan oleh Edis TV adalah untuk mengimbangi juga kepada para penghina-penghina ya, seperti Ustadz Zakir Naik yang sengaja didatangkan dari India
Dia udah kedua kalinya datang ya. Dan pembahasannya adalah tidak lain tidak bukan hanya untuk menghina kekristenan, menjelek-jelekan kitab suci Kristen, mengombang-abrik ya ayat-ayat kitab suci Kristen. Itu yang dilakukan oleh Ustadz Zakir Naik. Tapi lucunya dia difasilitasi oleh negara, dikawal oleh polisi, oleh tentara, oleh keamanan skala Banser dan semua ya. Itu diamankan, diberikan fasilitas umum. Untuk apa? Supaya dia ceramah untuk menjelek-jelekan kekristenan. Sekarang Edis TV menjawab para apologet saat ini. Mulai bersuara untuk counter itu. Oh, itu dianggap penistaan agama. Itu kalau mereka bahas agama Kristen, itu dakwah. Kalau Kristen bahas agama Islam, itu penistaan. Bagaimana komentar teman-teman semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.